Pemirsa, langsung menuju informasi mengenai Indonesia yang dipastikan tidak mendapat sanksi berat dari FIFA menyusul pembatalan Piala Dunia U20 2023 di tanah air yang sejatinya akan digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali menjelaskan pemberhentian pendanaan FIFA Forward ke PSSI tidaklah permanen. Dalam waktu yang belum ditentukan, FIFA akan mengobservasi perbaikan sepak bola tanah air mulai dari infrastruktur hingga program olahraga strategis nasional. Pemirsa, menyusul pembatalan gelaran Piala Dunia U20 2023, FIFA menyetop jatah uang FIFA Forward untuk Indonesia. Lalu apa itu pendanaan FIFA Forward dan seberapa besar efek dari sanksi ini? Kita simak berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, atas sanksi ringan FIFA, Timnas Indonesia masih berkesempatan berlaga di turnamen internasional. Terdekat, Timnas U22 siap berlaga di SEA Games 17 Mei 2023. Selamat pagi Indonesia akan kembali dengan rangkaian informasi lain di antaranya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri ini diduga terlibat kasus bocornya dokumen hasil penyelidikan dugaan korupsi Tukin di Kementerian ESDM. KPK merespon dan membantah bocorkan informasi penyelidikan Tukin ESDM. Dewan Pengawas KPK diminta mendalami kasus kebocoran informasi tersebut. KPK bantah isu para pegawai KPK melakukan aksi mogok kerja imbas pencopotan Endar Priantoro. Aktivitas penindakan masih terus berlangsung. Dewan Pengawas KPK menjadwalkan pemanggilan Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa. Dewas akan meminta klarifikasi dari Firly terkait laporan Brigjen Endar Priantoro yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan Brigjen Endar Priantoro belum pernah terbukti melanggar kode etik selama berdinas di KPK. Tumpak menyebut pihaknya mulai Senin depan akan menyusun strategi untuk menindaklanjuti laporan Endar yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri dan Sekjen Cahya Harefa, termasuk menyusun agenda pemeriksaan para pihak terkait. Pencopotan Brigjen Endar diduga terkait penyelidikan Formula E yang ditanganinya sejak November 2021. Berikut kita simak kembali perjalanan kasus pencopotan Brigjen Endar oleh KPK. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan menggelar sidang vonis atas terdakwa anak AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa anak di bawah umur AG dengan tuntutan 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan David Ozora. AG disebut memiliki peran penting dalam kasus penganiayaan tersebut. Pemirsa, usai menjalani sidang dalam kasus kekerasan terhadap David Ozora, Mario Dandi tampak diam dan tidak menanggapi pertanyaan yang ditujukan kepadanya saat akan menuju ke mobil tahanan. Momen bungkam Mario Dandi ini pun menuai komentar beragam dari warganet. Pemirsa, usai dituntut 4 tahun, anak berhadapan hukum AG akan menghadapi putusan Senin depan. Dan sambil menanti putusan hakim, kembali akan kami ulas dinamika sidang AG terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora. Kalau kita lihat ini adalah poin-poin di mana vonis ataupun tuntutan sebelum vonis itu yang sudah pekan lalu sama-sama kita saksikan bersama. Kita lihat ada poin pemberat dari tuntutan pidana AG ini pemirsa. Karena memang kita tahu bahwa secara faktual AG ini terbukti terlibat dalam penganiayaan. Dan juga tindakannya dianggap tidak terdapat unsur pembenar dan juga unsur pemaaf. Itu adalah poin pemberat tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Masih ada poin pemberat tuntutan berikutnya di slide selanjutnya. Yakni AG ini memang menyebabkan korban luka berat bersama dengan tersangka MDS dan juga SL. David Ozora ini bermula saat itu memang AG dalam tanda kutip mengkonfrontir ya dan juga memanas-manasi begitu ya dua tersangka yang lain, terutama tersangka MDS untuk dapat melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, sehingga insiden David Ozora ini terjadi dan sampai saat ini kesadarannya masih belum pulih sepenuhnya. Itu adalah 2 poin pemberat tuntutan yang menghasilkan tuntutan 4 tahun penjara terhadap AG. Dan kita akan simak juga bersama pemirsa, ini adalah komentar dari kuasa hukum AG berikut ini.
keluarga. Pemirsa, yang tadi kita saksikan bersama adalah komentar dan juga apresiasi dari kuasa hukum David Ozora. Dan itu adalah tadi poin-poin yang sebelumnya kita sudah ulas, merupakan poin yang memberatkan terdakwa AG ini. Dan juga jaksa mengutarakan ada sejumlah poin yang meringankan hukuman AG. Di antaranya kita akan tampilkan juga di sini pemirsa, yakni AG merupakan anak usia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya. Memang AG ini merupakan dari jaksa penuntut umum, AG juga menuliskan langsung pembelaan dalam pledoi hari Kamis kemarin. Nah, dalam pledoinya, AG menyebut sejumlah poin yang akan kita tampilkan juga dalam slide berikut ini, pemirsa, yaitu AG memiliki penerapan keadilan yang berbeda, yaitu restoratif dengan diversi, pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Dan hal ini dilakukan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 guna membuat anak itu tetap bisa menjalani hukumannya tapi tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Itulah tadi ulasan yang kami hadirkan mengenai kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa anak di bawah umur AG. Namun Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali pemirsa dengan informasi-informasi lain untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.